Khodam adalah istilah untuk makhluk halus tertentu yang bisa dimintai bantuannya atau diharapkan kegaiban atau tuahnya oleh manusia yang menjadi sumber kekuatan dari ilmu gaib atau perewangan, atau makhluk halus yang sehari-harinya mendampingi seseorang. Khodam adalah juga istilah untuk sesosok makhluk halus yang sudah menjadikan sebuah benda menjadi bertuah, yang menjadi sumber kekuatan gaib dari sebuah batu akik, jimat, mustika, pusaka, dan sebagainya. Ada banyak sekali makhluk halus di bumi ini. Yang disebut khodam adalah makhluk halus yang mau dimintai bantuan gaibnya atau diperintah oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan gaib tertentu. Di Jawa sering disebut perewangan. Jika makhluk halus itu tidak mau dimintai bantuan gaibnya atau tidak mau diperintah, maka makhluk halus itu tidak disebut khodam, tetapi hanya makhluk halus biasa saja yang sama dengan makhluk halus lainnya yang umum. Dan sebuah benda disebut berkhodam jika makhluk halus yang berdiam di dalamnya mau dimintai bantuannya atau diperintah untuk melakukan suatu perbuatan gaib tertentu, atau bendanya memberikan tuah kegaiban tertentu bagi pemiliknya atau pemakainya. Jadi jika makhluk gaib di dalamnya tidak mau diperintah, atau bendanya tidak memberikan tuah gaib tertentu bagi pemiliknya, maka benda itu tidak disebut sebagai benda berkhodam. Hanya benda biasa saja yang berpenghuni gaib, tidak bertuah, dan tidak bisa menjadi jimat atau pusaka bagi seseorang karena tidak bertuah. Makhluk halus khodam bisa adalah khodam jimat atau pusaka, khodam ilmu atau pendamping, bisa juga makhluk halus yang dipanggil datang atau dihadirkan, yaitu ilmu hadiran, untuk diperintah melakukan suatu perbuatan gaib tertentu. Jenis makhluk halus khodam bisa dari jenis apa saja. Bisa bangsa jin, kuntilanak, genderuwo, sukma manusia atau arwah. Bisa juga berasal dari khodam mustika, batu akik, jimat, dan pusaka. Makhluk gaib khodam bisa berdiam di dalam sebuah benda gaib. Bisa juga menjadi khodam manusia dengan cara mendampinginya atau masuk ke dalam badan atau kepalanya, atau didatangkan atau dihadirkan untuk diperintah melaksanakan tujuan dari ilmu gaibnya, seperti untuk ilmu keselamatan, kekuatan atau kekebalan, kesaktian, pelet, santet, guna-guna, pengasihan, penglaris dagang, pesugihan, penundukan, dan sebagainya. Jenis-jenis ilmu inilah yang biasa disebut sebagai ilmu khodam, yaitu ilmu gaib yang menggunakan jasa sesosok makhluk gaib sebagai sumber kekuatan ilmunya. Tetapi tidak semua makhluk halus mau dijadikan khodam, dan tidak semua makhluk halus yang tinggal di dalam sebuah benda mau memberikan tuahnya kepada manusia, dan tidak semua benda berisi gaib akan bertuah. Jadi jika sesosok makhluk halus tidak mau diperintah, tidak mau dimintai bantuannya, maka makhluk halus itu tidak bisa disebut khodam, tetapi hanya makhluk halus biasa saja, sama dengan makhluk halus lainnya yang umum. Atau jika sebuah benda berpenghuni gaib tidak memberikan tuah apa-apa bagi pemiliknya, maka benda itu tidak bisa disebut benda berkhodam. Hanya benda biasa saja yang berpenghuni gaib di dalamnya, dan tidak bisa menjadi jimat atau pusaka bagi seseorang karena tidak memberikan tuah apa-apa. Singkatnya, tidak semua makhluk halus disebut khodam. Hanya yang mau dimintai bantuannya saja yang disebut khodam, atau yang keberadaannya memberikan tuah saja kepada manusia. Dan tidak semua benda berisi gaib disebut berkhodam. Tidak semua benda berisi gaib pasti juga bertuah. Tidak semua benda berisi gaib bisa menjadi jimat dan pusaka bagi pemiliknya. Tidak semua makhluk halus di dalam sebuah benda mau memberikan tuahnya. Hanya benda-benda gaib yang bertuah saja atau yang isi gaib di dalamnya memberikan tuahnya saja, yang bendanya kita katakan sebagai benda berkhodam.
sehingga bendanya itu bisa menjadi jimat dan pusaka bagi pemiliknya atau pemakainya. Selain yang merupakan khotam ilmu dan khotam dari leluhur atau khotam dari benda-benda gaib, khotam pendamping yang datang kepada seseorang seringkali datang sendiri, tidak dengan sengaja didatangkan, tidak diundang, dan seringkali tidak disadari keberadaannya. Makhluk halus sering datang kepada manusia, walaupun seringkali tidak disadari, apalagi kepada orang-orang yang sering khusyuk berdoa, wiridan, semedi, meditasi, dan sebagainya, yang dalam keadaan itu tubuh dan pikirannya mengeluarkan gelombang energi tertentu yang mengundang datangnya sesosok makhluk halus yang kemudian bisa mendampinginya menjadi khodamnya. Bisa juga masuk ke dalam badan atau kepalanya. Ketika sesosok gaib datang kepada seorang manusia, biasanya ia akan memberikan tanda-tanda tertentu sebagai pemberitahuan perihal kedatangannya. Biasanya diberitahukannya lewat mimpi. Yang perlu diwaspadai adalah efek pengaruh keberadaannya. Jika itu dari golongan yang baik, mungkin kita bisa lebih merasa lega, tidak perlu terlalu was-was. Tapi jika itu adalah dari golongan yang tidak baik, seharusnya kita berwaspada dan melakukan pembersihan gaib kalau bisa. Jenis halus golongan hitam dan sukma manusia jahat akan cenderung menyesatkan manusia. Apalagi jika si manusia kerap memuliakan dirinya sendiri sebagai makhluk Tuhan atau kuat mengejar keduniawiaan. Untuk belajar mencari tahu apakah sesosok makhluk gaib adalah dari jenis golongan putih atau hitam, bisa diketahui salah satunya dengan cara yang serupa dengan menayuh keris. Di dalam tayuhan, makhluk halus golongan hitam biasanya akan mengakui bahwa dirinya adalah golongan hitam. Tetapi jenis sukma manusia jahat biasanya tidak akan mengakui, malah akan menyesatkan tayuhan kita. Atau dengan latihan olah rasa. Makhluk halus yang golongan hitam, pada energinya kita akan bisa merasakan adanya hawa jahat, kebencian, kelicikan, atau tipu muslihat. Tetapi pada jenis sukma manusia jahat, biasanya kita tidak bisa merasakan itu pada energinya. Kita akan lebih banyak berpegang pada ketajaman insting dan naluri untuk bisa mendeteksi apakah mereka sebenarnya termasuk sebagai jenis yang jahat. Dalam kita latihan olah rasa, sebaiknya jangan hanya kita tujukan pada keinginan untuk bisa merasakan atau melihat sosok-sosok gaib makhluk halus atau khodam saja, tetapi dimatangkan untuk juga bisa mendeteksi rasa energi dan watak makhluk halusnya. Misalnya, dari rasa energinya, kita perkirakan sifat energinya. Apakah mengandung hawa kekerasan, kekuatan, kegagahan, keteduhan, keceriaan, kelembutan, dan sebagainya, sehingga juga akan bisa dikira-kira tuahnya. Apakah untuk kewibawaan, kekuatan, kekerasan, dan penjagaan gaib, ataukah untuk pengasihan, kerejekian, pengelarisan, kesepuan, dan sebagainya. Dari rasa energinya juga bisa diperkirakan apakah energinya bersifat positif bagi manusia ataukah negatif. Apakah selaras dengan energi manusia ataukah malah bisa mengganggu kesehatan atau pikiran. Nantinya kita juga akan bisa membedakan rasa energi dan perwatakan makhluk halus atau khodam golongan putih dengan yang dari golongan hitam. Pada makhluk halus yang golongan hitam, kita akan bisa merasakan adanya hawa jahat, kebencian, dan kelicikan atau tipu muslihat. Secara umum, khodam ilmu dan khodam pendamping bisa makhluk halus jenis apa saja, umumnya bangsa jin. Khodam jimat batu cincin, rajahan, dan khodam isian atau asmaan bisa dari jenis apa saja, umumnya bangsa jin. Khodam keris Jawa atau keris sepuh buatan empu keris dan benda-benda pusaka lain buatan empu keris Jawa
Umumnya khodamnya adalah makhluk halus sebangsa Wahyu Keris yang komunitasnya tinggal di atas gunung Himalaya dekat kediaman para dewa di Kahyangan. Khodam mustika yang asli alam biasanya bukan bangsa jin. Hanya sedikit yang khodamnya bangsa jin. Jenis mustika biasanya khodamnya adalah jenis tersendiri. Mustika yang sejenis biasanya khodamnya juga dari jenis yang sama. Mustika lain yang berbeda, khodamnya juga dari jenis yang berbeda. Khodam mustika wesi kuning jenisnya sama, wujudnya juga sama. Seperti manusia laki-laki kekar bertelanjang dada dan berkepala botak. Khodam mustika merah delima jenisnya sama, tetapi wujudnya tidak selalu sama. Bisa seperti bapak-bapak berjubah, ibu-ibu berkemben, kesatria laki-laki atau perempuan, bisa juga seperti anak-anak. Khodam mustika wesi kuning berbeda jenis dengan khodam mustika batu merah delima. Khodam mustika keong buntet, burung perkutut Majapahit, dan burung perkutut Jawa berbulu putih biasanya adalah bangsa jin dari golongan putih.